sudah. Oke, Pak, mungkin bisa diklarifikasi dulu. Ini benar nggak sih? Klarifikasi nggak perlu, ini nggak ada masalah. Oke, yang menjadi Diinformasikan. Informasikan Ya. mungkin tentang benar ke Sandra Dewi mengajukan keberatan untuk atas aset pribadi yang disita. Terima kasih rekan-rekan media. Jadi benar bahwa ada permohonan keberatan nomor 7 PIT Sus keberatan TPK 2025 PNJKT PST atas nama pemohon yang pertama Sandra Dewi, kemudian Kartika Dewi dan Raymond Gunawan. Mereka bertiga keberatan atas penyitaan aset dalam kasus terpidana korupsi Harvey Muiz yang juga suami daripada Sandra Dewi. Untuk sejumlah aset yang keberatan yaitu pertama sejumlah perhiasan ada 100 lebih itu terkait yang didapat dari endorse, kemudian tas yang dirampas kurang lebih 80-an, kemudian 2 unit kondominium di perumahan Gading Serpong, kemudian rumah Pak Buwono di Kebayoran Baru, rumah di Permata Regensi Jakarta Barat, dan uang di tabungan yang diblokir atas kasus tersebut. Sejumlah berapa Bung Chandra? Sejumlah uangnya? Sejumlah uangnya langsung dalam materi, jadi kami tidak bisa buka nanti untuk pembuktian di persidangan. Tapi kok untuk argumentasi dari Sandra Dewi sendiri apa sih sampai dia mengajukan? Dalam berkas permohonan yang diajukan yang pertama, pemohon beralasan aset tersebut diperoleh secara sah, yaitu hasil endorse, kemudian pemberian pribadi dan hadiah. Kemudian menyatakan bahwa itu tidak terkait dengan tindak pidana korupsi, dan yang terakhir ada perjanjian pisah harta sebelum pernikahan atau perjanjian pranikah. Itu kan ada perjanjian pranikah yang disebutkan itu. Apakah memang sebenarnya masuk sih dalam kategori untuk dirampasnya sama kejaksaan? Ya, soal apakah perjanjian pranikah itu menjadi alasan seperti itu, nanti itu tentunya menjadi penilaian dari majelis hakim untuk menilai apakah itu bisa menjadi alasan atau tidak. Untuk majelis hakim nanti sudah berjalan. Untuk ketua majelis Pak Rios Rahmanto, anggotanya Pak Sunoto dan Mardiatos. Jadi itu sudah masuk pokok perkara. Jadi kami tidak bisa mengomentari lebih jauh. Terakhir sidang bergulir kapan Pak terakhir? Dan masih bergulir kapan lagi? Untuk persidangan, sidang terakhir ini kasus sudah diajukan sejak akhir September. Ya. Kemudian mulai bergulir, sidang terakhir itu hari Jumat kemarin dengan pihak dari termohon yaitu jaksa untuk menghadirkan saksi ahli yang berargumen bahwa itu penyitaannya adalah saksi. Tadi kan ada kendaraan juga yang diajukan keberatan yang disita juga, itu apakah ada dari objek pribadi juga yang dimaksudnya? Kalau untuk kendaraan nggak ada. Udah kita cek ternyata untuk kendaraan tidak ada. Jadi itu yang murni berasal dari pendapatan pribadi, endorsement dan sebagainya. Berarti kendaraan RR itu nggak masuk ya Pak? Nggak diminta untuk dikembalikan. Jadi udah jelas satu perhiasan, tas, kondominium, rumah Pak Buwono, rumah Permata Regensi, dan tabungan yang diblokir. Nominalnya Keseluruhan mungkin aset banyak banget ya. Ratusan miliar. Saya tidak tahu persis. Oke, Pak, Pak Ani, mungkin sidang lagi akan bergulir kapan? Ya, oke. Untuk sidang lagi rencananya hari Jumat, tetapi karena hari Jumat satu majelis itu cuti, mungkin hari Senin. Untuk teknisnya nanti kami kabari lagi di KPI. Untuk hal tersebut sebanding nggak sih Pak dengan kerugian negara sendiri, apalagi sampai diminta dikembalikan? Emang udah sebanding? Sebanding terkait? Yang disita gitu. Kalau putusan kasasinya itu kan Harvey Muiznya 400-an miliar kan, dan itu jadi sebanding tidak sebanding itu udah putusan, ada di putusan kasasi, itu di luar materi pokok keberatan. Pak, jika ini nanti Sandra Dewi sudah mengajukan keberatan, apakah nanti barang yang disita ini bisa dibatal secara otomatis nggak sebenarnya?
Ya, prinsipnya gini, jadi keberatan itu kan berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Tipikor. Nah, yang ingin kami garis bawahi pada itu adalah hak daripada hak daripada Sandra Dewi sebagai pemohon untuk meminta hal tersebut, yaitu oleh sebab itu harus kita hargai karena itu merupakan hak pemohon dan ada aturannya untuk memperkenankan hal tersebut. Jadi kemudian apakah itu otomatis dan sebagainya, sekali lagi itu kewenangan majelis hakim untuk nanti menilai apakah itu memang benar bagian dari aliran pidana atau tidak.